Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, sekarang kita masuk di halaman 173 di paragraf yang terakhir, salisan min aqsamil wajib min haitsu taqdiri wa adamihi. Sekarang kita akan membahas pembagian wajib dari sisi yang lain. Ya, yang pertama itu kita sudah ambil, ya, awalan kita sudah ambil pembagian wajib dari sisi zatnya. Ya, kita katakan wajib itu dibagi menjadi dua, wajib muayyan, ghairu muayyan. Kemudian, ya, yang kedua yang baru selesai kita bahas di pertemuan kemarin itu pembagian wajib dari sisi, ya, idhofatuhu ilal waqt, ya, penyandaran kepada waktunya, ya, dibagi menjadi dua juga, wajib muassar dan wajib mudhayyab. Ya, khilaf-khilafnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Maka sekarang kita masuk ke pembagian dari sisi yang ketiga, wajib dari sisi at-taqdir. At-taqdir itu, ya, artinya takarannya, ya, takaran dari sesuatu. Baik, sama seperti kalau antum ingin mengetahui berapa panjang sutroh, kan antum ukur dengan penggaris atau dengan jengkal. Nah, perbuatan mengukur itu namanya takdir. Antum mentakdirkan ukuran sutroh itu sekian senti dan seterusnya, itu namanya takdir. Baik, ya, sekarang dari sisi takdirnya wa adamuhu, ya, wajib itu dibagi menjadi dua, yang qasimul wajibu bi'tibari takdirihi wa adami takdirihi minasyari ila qismain. Yang pertama, wajibun muhaddadun muqaddar, suatu ibadah yang wajib dan dia muhaddad, di mana muayyan, terbatas, ruang lingkupnya jelas, muqaddar dan terukur, ya, tertakar dengan baik. Wa huwa ma ayyana syari'u lahu miqdaran muhaddadan, yaitu ibadah-ibadah yang syariat tentukan, ayyanat dia tentukan. Syariat telah menentukan, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan baginya miqdaran, ya, ukuran-ukuran, muhaddadan yang spesifik. Kas salawatil khams, contohnya salat 5 waktu, ya, kan ada takaran-takarannya. Salat 5 waktu itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu ada takarannya. Waz zakah, begitu juga zakat, ya, zakat unta, zakat kambing, ya, zakat sapi, itu jelas takaran-takarannya. Was shaum, begitu juga puasa, jelas kapan bermula dan kapan berakhirnya. Ya, wal haji, begitu juga haji, ya, ada takaran-takarannya, artinya ada batasan-batasannya. Wa aksarul wajibat, dan ini adalah sifat dari mayoritas hal-hal yang wajib. Kebanyakan hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu masuk ke dalam bagian ini. Baik, wa hukmu hadzal wajib, hukum dari wajib yang seperti ini, bagaimana keyakinan kita terhadap perkara yang wajib seperti ini? Annahu yajibu, ya, dinan fi dhimmah wa tasihhu al mutalabata, ya, watasihul mutalabatu bihi min ghairi tawaqqufin 'alal qada'i aw ridha. Baik. Hukum dari perkara yang seperti ini, yajibu dinan fi dhimmah. Ini, ya, perkara yang seperti ini adalah perkara yang wajib, ya, dinan, ya, secara agama, fi dhimmah, ya. Artinya apa? Ya, lan tabra'at dhimmah illa bihadil asya, illa bi fi'lihi. Wa tasihul mutalabah bihi min ghairi tawaqqufin 'alal qada'i awir ridho, dan boleh mutolabah bihi, ya, mutolabah itu menuntutnya, min ghairi tawaqqufin, tanpa melihat kepada al qada atau ar ridho, ya, ya, min ghairi tawaqqufin, tanpa tawakuf kepada qada atau ridho. Maksudnya apa? Ya, maksudnya misalkan salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu itu, ya, ini kan kita katakan apa tadi? Wajib muhaddad, ya. Ya, kalau dia seperti ini, maka wajib diqodok, ya, misalkan sholat zuhur, ya, wajib diqodok, artinya, ya, kalau kita misalkan meninggalkan karena suatu uzur, nanti kita wajib mengqodoknya sejumlah itu, gitu, ya. Maka dikatakan di awal tadi, ya, annahu yajibu dinan, itu bisa untuk baca dainan, ya, sebagai hutang, ya, artinya kalau kita berhutang sekian kan bayarnya sekian juga, gitu kan. Maka kalau kita berhutang sholat zuhur 4 rakaat, misalkan ketiduran, ya, maka ketika kita bangun tidur, kita juga harus sholat sebanyak itu, kan. Gak boleh didiskon, kecuali kalau dalam kondisi sedang safar, atau kasusnya beda lagi. Awir ridho, atau dalam
masalah ridho, ya, keridhaan tidak ada patokannya di sini. Misalkan antum ridho sholatnya 5 rakaat, ya, antum mampu sholat 5 rakaat, misalkan kemudian antum sholat 5 rakaat, padahal zuhur itu yang diminta 4 rakaat, nah, maka nggak boleh kita tawakuf hanya kepada hal-hal yang seperti itu. Wala tabra'u dhimmatul mukallaf illa idza addahu 'alal wajhi allati ayyanhu syari'. Nah, ibadah yang seperti ini tidak akan terangkat zimmah, ya. Tidak akan bebas kita dari tanggung jawab sampai kita menunaikannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syariat dan dengan takarannya telah ditetapkan. Kalau takarannya sekian-sekian, ya jangan dikurangi atau jangan dilebihkan. Baik. Kemudian yang kedua, wajibun ghairu muhaddad. Wajib yang ghairu muhaddad. Ya. Wa huwal wajibul ladzi lam yuhaddidu syari'u miqdarahu. Yaitu suatu ibadah yang wajib yang syariat tidak menjelaskan takarannya berapa. Kal infaq fi sabilillah, misalkan berinfak, bersedekah. Bersedekah itu berapa saja silahkan. Ya, syariat tidak membatasinya sekian sekian. Wa it'amil ta'am, memberi makan. Wa al malhuf. Ya, igosah itu artinya membantu, ya. Dari kitab Ighasatul Lahfan. Menolong atau membantu. Al malhuf artinya orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang kesulitan. Wa nafaqatiz zaujah, begitu juga memberikan nafkah kepada istri, ya, ya, wal aqarib, ya, dan memberikan nafkah kepada kerabat, wa fi'lil khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu semua bentuknya adalah ghairu muhaddad. Semakin banyak maka semakin baik, bahkan yang nominalnya sedikit kadang lebih baik daripada nominal banyak, tergantung kepada keikhlasan masing-masing. Wa hukmuhu annahu la yathbutu fi dhimmah illa bil qada'i awir ridha. Yang seperti ini la yathbut fi dhimmah illa bil qada. Yang seperti ini ya apa namanya? Dia memang kan hukumnya wajib, ya, tapi dia harus di qada, artinya ya harus dikerjakan, ya, harus dilakukan. Qada di sini artinya al-fi'l, ya, ada, ya, awir ridha atau dengan keridhaan. Jadi harus ada dua hal itu pada misalkan nafkah az-zaujah, misalkan memberikan nafkah kepada istri, ya, itu harus dilakukan. Takarannya berapa? Syariat tidak menentukan. Itu dia. Baik. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya mentang-mentang syariat tidak menspesifikkan takarannya berapa berarti boleh tidak melakukan sama sekali. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, hukum wajibnya itu tetap ada, ya. Nah, tapi ya, batasan berapanya itu yang tidak dijelaskan oleh syariat. Ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada umat ini, tidak membatasi harus sekian-sekian, gitu. Baik. Kemudian yang keempat, aqsamul wajibi bi'tibaril matalib bil ada. Itu tadi pembagiannya, ya. Kalau ini pembagian ringkas saja tadi itu, yang haddad bir muhaddad itu berarti memang mafi muskilah fi hadhihi salah. Ya, fi hadha taqsim laisa hunaka ya nazar atau muskilah. Baik. Ya. Al-infaq fi sabilillah, ya. Ini fi haqqi al-ghani. Ya, idza kunta ghaniyan fayajibu 'alaika al-infaq walakin kam. Hada lam yuhaddid syari'. Baik. Lidzalika naqul hunaka al-infaq fi sabilillah. Infaq fi sabilillah. Karena al-infaq ala wajhil umum ada yaf'aluhu al-ghani wal faqir. Walakin al-infaq fi sabilillah lam yaf'aluhu illa al-aghniya. Baik. Summa rabi'an, ya, taqsimul wajib bi'tibaril matalib bil ada. Yang qasimul wajib bihadzal i'tibar ila qismaini aidan al-wajib al-aini dan al-wajib al-kifai. Baik. Bi'tibar al-matalib bil ada, siapa yang dituntut untuk melakukannya. Berarti sekarang berdasarkan fa'ilnya, ya. Ya, siapa yang dituntut, gitu. Ini berarti lawan dari pembagian yang pertama, ya. Kalau yang pertama kan berdasarkan zatnya, ya, zat perbuatan, zat ibadahnya. Kalau ini berdasarkan orangnya, orang yang mengada ibadah tersebut. Baik, dibagi menjadi dua, wajib aini atau bagi kita, kan kita kemarin megang pendapat jumhur yang mengatakan wajib sama dengan fardu, ya. Berarti wajib aini ini sama dengan fardu ain. Baik. Wa huwa ma talaba syari'u fi'lahu min kulli fardin min afradil mukallafin
yaitu ya suatu ibadah yang syariat itu meminta kita untuk mengerjakannya, ya siapapun kita, ya secara ya person to person gitu ya, satu persatu orang itu diminta untuk melakukannya semua, tidak peduli usianya berapa, ya, tidak peduli dia apa namanya eh, laki-laki ataupun perempuan, ya, contohnya misalkan kasalawatil khams, saum, zakah, wal hajj, wajtinabil khamar, misalkan ijtinabil khamar, ya meninggalkan khamar ini kan, ya, meninggalkan khamar ini hukumnya wajib, ya entah dia adalah orang yang orang laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ya kaya miskin, semuanya wajib untuk meninggalkan khamar, wal maisir, begitu juga judi, wazina, dan seterusnya. Wa hukmuhu, nah, hukum al-wajib al-aini ini sesuai dengan namanya, dia adalah fardu ain, berarti yalzam al-ityanu bihi min kulli wahid minal mukallafin. Berarti wajib al-ityanu bihi artinya melakukan. Ya, setiap orang itu wajib melakukannya. Walau fa'alahu ba'duhum la yasqutu talabu bihi anil akharin. Ya. Kalau dilakukan oleh sebagian orang saja, maka tidak akan jatuh ya kewajiban dari yang lainnya, tidak akan gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya, jadi semua harus mengerjakannya. Ya, dalam satu masyarakat ya, tidak cukup hanya ulamanya saja yang melakukan ibadah, itu harus semuanya. Misalkan puasa, salat, zakat. Baik. Maka sebagian firqah-firqah yang sesat itu kan ada yang begitu ya. Di Nusantara ini banyak sekali ya firqah-firqah yang ya golongan-golongan sekte-sekte yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi mereka nggak mau sholat. Yang wajib sholat itu hanyalah para pemangku agama mereka saja, ya para ulamanya, kiainya, tuan gurunya saja yang sholat. Kemudian mereka bayar nanti ke kiainya atau gurunya itu tentu adalah keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena sholat, puasa, zakat, haji itu adalah ya fardu ain. Ya, maka wajib dalam satu kampung itu semuanya untuk melakukannya tidak terkecuali. Taib. Kemudian lawan dari al-wajibul aini adalah al-wajib al-kifai. Ya. Al-wajib al-kifai, al-kifai dari kata al-kafa'ah. Wa huwa ma talaba syari'u husulahu min majmu'il mukallafin. Yaitu suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala meminta dari sekelompok orang, majmu'il mukallafin, artinya sekelompok mukallaf, atau minal jamaah al-muslimah, atau dari sekelompok kaum muslimin, la min kulli fardin minhum, tidak secara satu persatu. Kal qada, misalkan masalah al-qada. Al-qada di sini artinya sebagai qadi ya. Ya, qada di sini maksudnya al-hukmu alal masalah, misalkan ada zanin wa hada laisa bizanin, ada maktul, ada qatil, dan seterusnya. Ya, itu namanya qada. Ya, jadi berprofesi sebagai qadi, sebagai hakim. Ya, enggak semua wajib jadi hakim. Ya. Wal ifta itu juga dalam ya kasus al ifta. Ifta artinya memberikan fatwa. Ya, enggak semua kaum muslimin itu harus belajar syurut al mustafti ya, sehingga dia bisa berfatwa, tidak. Wal jihad fisabilillah, itu juga jihad fisabilillah, enggak semuanya wajib. Ya, orang yang sudah tua, renta, perempuan, anak-anak itu tidak wajib untuk berjihad fisabilillah. Nah, hanya saja jihad fisabilillah itu ya berbeda-beda tergantung kepada kemampuan. Ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, fahadil umur wa amsaluha la yastati'uha kullu ahadin. Fa'alal ummah bi majmu'iha an takhruja ya, ya an tukhrija man yasluhu laha. Baik. Maka dalam satu kampung misalkan tidak semuanya bisa pergi menurut ilmu untuk mendalami ilmu agama, maka cukup satu saja dari mereka yang keluar untuk pergi belajar. Ya, tidak boleh ya semuanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hendaknya ada sekelongan dari kalian yang tetap mempelajari kitab Allah, ya, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, ya, jangan keluar semuanya. La tanfiru kafah, jangan semuanya keluar dari kampung untuk pergi berjihad atau pergi medan perang. Enggak, tapi tetap harus ada yang tinggal di kampung untuk belajar agama. Baik. Maka hendaknya dalam satu kampung itu mereka harus mengeluarkan siapa yang kira-kira pantas untuk menuntut ilmu. Wa hukmu al-wajib al-kifai, hukum wajib al-kifai itu apa? Hukumnya adalah idza fa'alahu ba'dul mukallafin aw ahaduhum, kalau dilakukan oleh beberapa ya,
dari mukallafin atau satu saja, saqata at-talabu bihi an baqi al-ummah, maka jatuhlah kewajiban dari umat yang lain. Baik. Inilah kenapa derajat para ulama itu hendaknya ditinggikan di tengah masyarakat. Ya, kenapa? Karena mereka lah yang menyebabkan ya Allah tidak murka kepada segolongan orang. Seandainya para ulama itu sudah tidak ada di tengah-tengah masyarakat lagi, berarti apa? Statusnya akan berubah menjadi wajib aini gitu sampai ada yang menggantikannya gitu. Ya, maka sungguh ironis sekarang orang yang memegang peran yang sangat penting dalam masyarakat justru malah dimusuhi dan sebagainya. Ini kan ironis sekali. Kalau bukan karena keberadaan mereka para ulama itu, tentu kita semua wajib untuk menuntut ilmu dan itu tentu akan memberatkan sekali. Nah, maka mereka para ulama itu adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan waktu mereka, ya, umur mereka, rezeki mereka, harta mereka dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Maka tugas kita adalah untuk mensupport mereka, mendukung mereka, entah dengan dukungan moral ataupun materi. Taib. Wa amma idza lam yaf'alhu ahadun. Bagaimana kalau nggak ada satupun di satu kampung itu yang melakukannya, nggak ada satupun yang menuntut ilmu. Ma'al ilmi aw dhanni bidzalik, ya, azimal jami'u. Ya. Padahal mereka punya ilmu tentang hal ini. Artinya mereka tahu bahwa ilmu itu adalah wajib. Satu penduduk kampung itu tahu mereka ya bahwasanya menurut ilmu itu wajib, tapi mereka tidak mengutus satupun anak-anak mereka untuk belajar ilmu agama. Azimal jami', maka berdosa satu kampung itu. Wa hadzal wajibu ya, yusbihu ainiyan idza ta'ayyana ya idza ta'ayyana fard idza ya ta'ayyana fardin au jama'atin li adaihi. Baik. Ya, maka wajib yang seperti ini ya dia akan menjadi wajib aini ya kalau sudah ditentukan siapa yang menentuk untuk melaksanakannya. Ngerti maksudnya nih? Jadi kalau penduduk kampung itu sepakat antum yang pergi belajar karena kami sudah tua-tua, antum yang masih muda, yang masih punya banyak tenaga untuk belajar, maka sekarang bagi antum menuntut ilmu itu jatuhnya ke fardu fardu ain, ya, jadinya ke fardu ain di sini. Baik, kemudian permasalahan ini permasalahan ini asalnya ada di kitab Al-Uddahnya Abu Ya'la. Baik. Minal wajibat ma lahu haddun mahdudun la yajuzu ziyadatu alaihi dari as-shalawat. Dari hal-hal yang wajib itu, ibadah-ibadah yang wajib itu, ada yang ma lahu haddun mahdud, ada yang punya batasan yang jelas. La yajuzu ziyadatu alaihi, enggak boleh ditambah, contohnya jumlah rakaat salat. Wa minha ma laysa lahu haddun mahdud. Begitu juga ada yang tidak punya takaran yang jelas. Faman ata bi adna ma yutlaqu alaihi ismul wajibi faqad ata'a ma umira bihi. Perhatikan ini, faman ata, maka barang siapa yang melakukan di mana qoma bihi bi adna ma yutlaqu alaihi ismul wajib, dengan hal yang paling rendah dari penyebutan kata wajib itu. Misalkan menuntut ilmu, kapan seorang dikatakan menuntut ilmu? Ya, paling gampangnya adalah atau minimalnya adalah dia keluar dari kampungnya. Walaupun dia tidak mondok misalkan pulang pergi, tetap itu kan menuntut ilmu juga. Gitu ya. Nah, jadi ada perkara yang wajib yang dia tidak ada takaran pastinya, ukuran pastinya tidak ada. Ya, maka barang siapa yang melakukan meskipun paling minimal saja dari jumlah takaran wajib itu, faqad ata'a ma umira bihi, maka dia telah taat terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya. Artinya dia sudah melakukan kewajibannya. Wa man naqasa anhu faqad asa wa lam ya'ti bil wajib. Nah, tapi kalau tidak melakukan yang minimal tadi, maka dia telah berbuat maksiat dan tidak melakukan perkara yang wajib. Walakin al-mas'alah fi hukmi ziyadah ala hadal wajib. Hal tadkhulu dimnal wajib wa tu'tabar wajiban aw la tadkhulu dimnal wajib wa tu'tabar naflan, khilafun fil masalah. Nah, tapi dalam masalah tambahan ini ya, tinggalkan yang hadun mahdud. Kita sekarang berbicara dalam masalah yang laisa lahu hadun mahdud, ghairu muhaddad tadi. Ya. Perkara-perkara yang wajib dan dia ghairu mahdud. Ya. Kalau kita lakukan ziyadah alal wajib, apakah masuknya ziyadah itu wajib atau masuknya ke naflan? Ngerti maksudnya ya?
Nah, antum misalkan memberikan infak kepada istri antum, atau misalkan janganlah yang itu, infak fisabilillah misalkan. Al infak fisabilillah, ya. Antum berinfak untuk para penuntut ilmu. Mereka sedang menuntut ilmu, antum berinfak bagi mereka. Kebutuhan mereka misalkan 5 juta. Ya, tapi antum lebihkan infaknya. Nah, yang lebih ini jatuhnya ke apa? Masuk ke wajib ghairu muhaddad atau masuk ke infak yang sifatnya sunnah. Ya, pahalanya sunnah atau pahala wajib. Jadi dari sisi pahalanya di sini, apakah pahala wajib atau pahala sunnah yang didapatkan dari tambahan infak itu. Ya, kalau infak yang 5 juta itu jelas wajib, pahala wajib jatuhnya. Ya, karena dia mampu kan, ya pahala wajib di situ. Nah, tapi kalau yang sisanya 1 juta itu misalkan 6, antum bayarnya 6 juta, ya, yang 1 juta ini jatuhnya kemana? Apakah mengikut yang 5 tadi atau dia terpisah sebagai tambahan saja gitu, yang ibadah sifatnya nafal. Baik, suratul masalah. Ya, gambaran masalahnya begini. At-tuma'ninah fis shalah fir ruku'i was sujud wa muddatil qiyam wal qurud. Hadhihi wa amsaluha laisa laha haddun mahdud haddahu syara'. Masalah tumakninah itu kan artinya tenang dalam sholat. Ya, sekarang kadar orang tenang dalam sholat itu berapa menit atau berapa detik. Ya, tenang tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika sujud, berapa lama berdiri, berapa lama duduk, dan sebagainya itu berapa. Takarannya kan nggak jelas. Syariat tidak pernah menentukan sekian menit, sekian detik. Gitu. Wa innamal mukallafu ma'murun bitumakninah fiha kama warada fi khabaril musii salatuhu fi qoulihi alaihi wasallam. Tapi yang diminta dari mukallaf itu adalah untuk melakukan tumakninah. Ya. Sebagaimana dalam hadis musii salatuhu ya, hadis Abi Hurairah orang yang salah salatnya itu. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, Nabi mengatakan dalam potongan hadisnya itu samarka hatta tatma'inna raki'an. Rukulah engkau sampai engkau tenang dalam ruku, sampai tumakninah. Wa kadzalika adadu tasbihat fi ruku'i was sujud. Begitu juga jumlah tasbih ketika ruku dan sujud itu. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu tidak dibatasi syarat berapa lama, berapa kali. Tidak, jangan cukupkan hanya dengan 3 kali saja. Gitu ya. Kalau waktu masih luas, imam belum bangkit dari rukunya, maka tetap baca terus ulang. Ya, jangan sampai ada kekosongan ketika sholat. Ya, jangan ada bagian dari sholat itu yang kosong dari zikir. Faida zadal mukallafu fi tuma'ninah wa fi tasbihat wa fi muddatil qiyami wa ruku'i was sujudi wal qu'ud fama hukmu hadis ziyadah. Ya, yang disebut dicontohkan oleh Nabi yang kadarnya wajib itu adalah 3. Ya, 3. Ada yang mengatakan 2. Nah, bagi pendapat yang mengatakan jama' itu 2. Nah, sekarang kalau ada yang bertasbih dalam rukunya sebanyak 6 kali misalkan karena waktunya masih luas di situ, yang 3 ini tambahan yang 3 ini jatuhnya ke pahala wajib atau pahala sunnah. Baik. Indal Qadhi Abu Ya'la rahimahullah. Kalau menurut Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, ya, ulama Hambali juga ya, penulis kitab Al-Uddah. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan al-kullu wajibun, masuk pahala wajib dia. Li'anna al-amra bituma'ninah wa gariha fi nafsihi amrun wahid wa huwa amru ijab. Karena perintah untuk tumakninah itu sendiri adalah perintah yang wajib. Maka tambahan untuk suatu perintah yang wajib, hukumnya wajib. Gitu. Nah, ini dia suatu yang wajib, tapi nggak wajib dilakukan. Maksudnya apa? Pahalanya pahala wajib, tapi hukum harus dilakukan apa tidak? Tidak. Gitu. Tidak wajib dia. Maka dari satu sisi dia itu yang tambahan ini ya, dari satu sisi dia wajib, dari sisi yang lain dia tidak wajib. Ya, tambahan itu. Dari sisi pahala yang didapatkan menurut Abu Ya'la ya, pahalanya pahala wajib. Dari sisi harus nambah apa enggak, ya, itu tidak wajib. Begitu. Baik. Wala yatamayyazul ba'du 'anil ba'di fal kullu imtisal. Ya, enggak bisa dipisahkan yang pertama dan yang kedua, yang pokok dengan yang tambahan kata Abu Ya'la. Karena semuanya adalah imtisal, itu adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Ai man ata bima amara bihi minat tuma'ninah faqad ata bil wajib la tanfasil ziyadah an asl wajib. Ya, jadi dihitung satu kesatuan sama Bu Ya'la. Wa inda Ibnu Qudamah, akan tapi Ibnu Qudamah dan yang lainnya mengatakan sebaliknya. Inna hadhihi ziyadata tadkhulu fi haddin nadab, masuknya ke pahala sunnah. Li'annahu yajuzu tarkuha mutlaqan min ghairi syarti badalin wa hadin nadab. Ya, karena pengertian dari nadab itu apa? Boleh ditinggalkan, ya,
min ghairi syarti badalin, tanpa ada syarat harus diganti. Itu kan pengertian dari sunnah kan. Ya, pengertian dari sunnah itu adalah boleh ditinggalkan dan tidak ada apa-apa atas kita. Wa amru syari iqtada ijabu ma yatanawaluhu ismul wajib minat tumanina wa ghariha fayakunu huwal wajibu faman atabihi fayakunu mumtathilan al-amr wa ma zada fa mandubun sawa'an tamayyaza am lam yatamayyaz ba'duhu an ba'din yahtamil an yakuna ba'duhu wajiban wa ba'duhu manduban kaman adda zakata 20 dinaran wahidan, ya, ma'annal wajib alaihi nisfu dinar, ya, fayakunu ma addahu ziyadatun tatawu'an wa sadaqatan. Baik. Ini contohnya misalkan ya dalam kasus tumaninah tadi, ya, tumaninah itu kembali kepada uruf, tapi kalau lebih dari itu juga tidak masalah tentunya, dalam kalau antum jadi imam tentunya ya, atau antum jadi atau antum sholat munfarid, ya silakan antum tumaninah sebanyak yang antum mau, berdiri sepanjang yang antum mau, ruku dan sujud sepanjang yang antum mau, ya, yang penting tidak ada masyaqqah di situ bagi jamaah antum, ya tidak masalah yang seperti itu. Nah, karena syarat memang tidak menentukannya. Maka yang lebih dari itu jatuhnya adalah perkara yang mandub. Ya, sebagaimana misalkan orang yang membayar zakat ya 20 dinar atau dia bayarnya 1 dinar, padahal yang wajib bagi dia adalah bayar setengah dinar saja. Maka tambahan itu tadi sifatnya adalah tatawwu' dan sedekah saja. Berarti kesimpulan kita adalah ziyadah ala al-fi'li al-wajib ghair muhaddad ya mandubun, ada law akhadna ra'ya ibna Qudamah wa ghairahu min al-a'immah fi hadhihi masalah. Baik. Bagian alam yazkur al-mu'allif huna man ghairuhu, ya ghairu ibnu Qudamah huna, ya. Kalau ta'ammalna huna la nadri sahibul kitab hada asy-syarih ya yadhhab ila ayyi ra'id, hal yaqul bil qawlil awal wa tsani la nadri, ya, lianna syekhuna la naqul la yuzhir annahu yaqul bi al qawlil awal aw tsani faqat, ya, ya'ti bi al qawl thumma yatruk hakada. Baik, walakin ka'annahu ya'khudh bil qawli tsani lianna al kalam bihi aktsar wal awal. Baik, wallahu ta'ala alam, insyaallah ta'ala fi al-liqa al-qadim sanakhudh mas'alatan jadidatan wa hiya muqaddimatu al-wajib, ya, wa mabahas muqaddimatul wajib hadha mabahas muhimmun aidan sanatakalam fihi an ba'di al-masail, matalan syurut muqaddimatul wajib, matalan fi al-wajib al-muqayyad, matalan al-wajib al-mutlaq, kaifa idza ishtabaha al-mubah bil muharram masalan, ya. Ya, bagaimana misalkan kasus ya antum punya istri dan istri antum punya saudari kembar, ya, yang mana dia adalah mahram bagi antum, ya. Maka ketika ada istibah antum bingung yang mana istri antum, maka kedua-duanya diharamkan atas antum. Nah, ini namanya muqaddimatul wajib. Artinya muqaddimatul wajib itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan wajib, perkara yang wajib. Ya. Jadi saking pentingnya dia dikatakan muqaddimatul wajibi. Baik, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafi bihada wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.